1. 5 miliar rupiah. Segitu biaya operasi transplantasi sumsum tulang kalau kalian bayar sendiri. Tapi dengan BPJS, gratis, 0 rupiah. Dan ini bukan cuma satu operasi doang. Ada 10 operasi termahal di Indonesia. Mulai dari operasi jantung, kanker, sampai transplantasi organ, yang biayanya bisa ratusan juta sampai miliaran rupiah. Tapi, semuanya ditanggung penuh sama BPJS Kesehatan. Di video ini, saya bakal breakdown satu-satu dari nomor 10 sampai nomor 1, plus syarat dan prosedurnya. Kalian harus tahu ini. Oke, jujur aja. Berapa banyak dari kalian yang punya BPJS, tapi nggak tahu seberapa powerful manfaatnya? Kebanyakan orang cuma tahu BPJS buat berobat flu, demam, atau rawat inap biasa. Padahal, BPJS ini literally bisa menyelamatkan kalian dan keluarga dari kebangkrutan finansial kalau tiba-tiba ada penyakit berat. Bayangin situasi ini, suatu hari, kalian atau orang yang kalian sayang divonis butuh operasi jantung. Dokter bilang biayanya 500 juta. Atau mungkin anak kalian kena leukemia, butuh transplantasi sumsum tulang, yang biayanya bisa 1,5 miliar. Berapa keluarga di Indonesia yang harus jual rumah, jual tanah, jual mobil, bahkan berutang ke sana-sini cuma buat biayain operasi? Banyak banget. Dan yang lebih sedih lagi, padahal mereka punya BPJS. Tapi karena nggak tahu prosedurnya, nggak tahu hak-haknya, akhirnya malah bayar sendiri atau nggak jadi operasi sama sekali, karena nggak sanggup. Nah makanya, saya bikin video ini. Saya pengen kalian tahu 10 operasi dengan biaya paling mahal di Indonesia, yang 100% ditanggung BPJS. Kita bakal bahas dari nomor 10 sampai nomor 1, countdown style. Dan saya jamin, kalian bakal shock pas tahu nomor 1 nanti. Dan di akhir video, saya juga bakal kasih tahu satu trik penting supaya klaim BPJS kalian gak ditolak. Ini trik yang jarang orang tahu, tapi super krusial. Tapi sebelum itu, kita mulai dari nomor 10 dulu. Oke, jadi di video ini saya bakal bahas 10 operasi termahal yang coveragenya FULL dari BPJS. Mulai dari operasi tumor otak, operasi cesar, operasi kanker, cuci darah, bypass jantung, ring jantung, sampai yang paling mahal, transplantasi sumsum tulang. Yang kalian bakal dapet dari video ini, detail biaya setiap operasi, kalau kalian bayar sendiri vs pakai BPJS. Syarat medis dan administratif yang harus dipenuhi. Prosedur step by step cara klaim. Hospital recommendations yang punya fasilitas untuk operasi ini. Dan yang paling penting, total saving kalian bisa sampai miliaran rupiah. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe sekarang ya. Saya rutin update info tentang BPJS, operasi dan kesehatan di channel ini. Soalnya kebijakan BPJS sering berubah, jadi kalian butuh info terkini, oke? Oke, langsung aja kita mulai countdown-nya. Nomor 10, operasi tumor otak. Biaya tanpa BPJS, 125170, JUT, ARU, PIAH. Operasi tumor otak atau kraniotomi ini adalah prosedur di mana dokter bedah saraf harus buka tengkorak kalian untuk angkat tumor di otak. Biayanya gila-gilaan. Operasinya aja udah 100 juta. Belum rawat inap ICU yang bisa 15-30 juta, MRI dan CT scan preoperasi 5-8 juta. Plus, obat-obatan post-operasi yang bisa 5-10 juta lagi. Total bisa 125-170 juta. Tapi dengan BPJS, ditanggung penuh. Operasi pengangkatan tumor, rawat inap sebelum dan sesudah operasi, pemeriksaan MRI dan CT scan, obat-obatan sesuai formularium nasional, bahkan kemoterapi atau radioterapi lanjutan jika diperlukan, semuanya gratis. Syaratnya apa? Kalian butuh rujukan dari Vaskes 1, bisa dari puskesmas atau klinik. Terus ada hasil pemeriksaan neurologis, kartu BPJS kalian harus aktif, dan jadwal operasi dari rumah sakit rujukan. Total saving, kalian hemat 125-170 juta rupiah. That's huge. Nomor 9, operasi cesar. Biaya tanpa BPJS, 2550 JUTARU PIAH. Oke, ini operasi yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Operasi cesar atau sektio cesarea. Kalau kalian atau pasangan kalian melahirkan dengan operasi cesar di rumah sakit swasta tanpa BPJS, biayanya bisa 25-50 juta.
Itu udah termasuk biaya operasi dokter 15-25 juta, rawat inap ibu dan bayi 5-10 juta, pemeriksaan penunjang, obat-obatan, dan perawatan bayi. Coverage BPJS ditanggung penuh, tapi ada syaratnya, harus ada indikasi medis. Jadi bukan karena kalian minta caesar sendiri, tanpa alasan medis ya. Indikasi medis yang ditanggung, posisi janin sungsang atau melintang, plasenta previa atau solusio plasenta, preeklamsia atau eklamsia, janin kembar 3 atau lebih, panggul sempit, riwayat caesar sebelumnya, gawat janin, persalinan macet. Kalau kalian caesar cuma karena takut sakit, atau minta sendiri, tanpa indikasi medis, nggak ditanggung ya. Total saving, 25-50 juta rupiah per kelahiran. Nomor 8, operasi kanker. Biaya tanpa BPJS, 100.300 JUTARUPIAH per tahun. Ini yang paling bikin keluarga bangkrut. Kanker. Operasi pengangkatan tumor aja, udah 100-150 juta. Belum rawat inap 20-30 juta, kemoterapi per siklus bisa 4-12 juta, radioterapi per sesi 6-10 juta, dan obat kanker targeted terapi yang bisa 30-100 juta. Total dalam setahun bisa lebih dari 200 juta, bahkan sampai 300 juta tergantung jenis dan stadium kankernya. BPJS menanggung apa aja? Semua operasi kanker ditanggung penuh. Mulai dari kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker usus besar, kanker nasofaring, leukemia, kanker hati, sampai kanker prostat. Operasi pengangkatan tumor, kemoterapi standar sesuai protokol, radioterapi, obat-obatan sesuai formularium, pemeriksaan penunjang, seperti lab dan CT scan dan biopsi, plus konsultasi onkologi, semuanya covered. Ada limitasinya. Beberapa obat kanker modern kayak Herceptin atau Avastin, itu ditanggung tapi terbatas jumlah siklusnya. Jadi nggak unlimited. Total saving, kalian bisa hemat 100-300 juta per tahun. Dan kalau treatmentnya sampai beberapa tahun, total savingnya bisa lebih dari 500 miliar. Oke, 3 operasi pertama aja udah ratusan juta, tapi tunggu sampai kalian dengar nomor 7 ke bawah. Biayanya makin gila. Nomor 7, cuci darah sebagai hemodialisis. Biaya tanpa BPJS 130-187 juta rupiah per tahun. Ini bukan operasi one time. Ini treatment seumur hidup. Kalau kalian kena gagal ginjal kronis, kalian harus cuci darah 2-3 kali seminggu. Selamanya. Sampai kalian meninggal, atau dapat transplantasi ginjal. Biaya per sesi cuci darah itu 800.000 sampai 1-2 juta. Kalau seminggu 3 kali, setahun itu 104 kali. Artinya biaya cuci darah aja, udah 83-125 juta per tahun. Belum kantong darah yang 4 kantong per bulan itu, sekitar 17 juta setahun. Pemeriksaan lab rutin 10-15 juta, obat-obatan 20-30 juta. Total per tahun, 130-187 juta. Total dalam 5 tahun, 650 juta sampai 1 miliar. Coverage BPJS, ditanggung penuh, unlimited, seumur hidup. Hemodialisis unlimited, kantong darah 4 kantong per bulan, alat dan bahan medis habis pakai, pemeriksaan lab, obat-obatan, bahkan CAPD, atau cuci darah perut, juga ditanggung sampai 8 juta per bulan. Jaminan BPJS per tahun, hemodialisis, 92 juta per tahun, CAPD, 96 juta per tahun. Dan yang paling keren, kalian gak perlu rujukan ulang setiap 3 bulan, cukup fingerprint, di rumah sakit untuk perpanjangan otomatis. Total saving, 92-96 juta per tahun, seumur hidup. Kalau kalian hidup 10 tahun lagi setelah cuci darah, kalian hemat hampir 1 miliar rupiah. Nomor 6, operasi jantung bypass, CABG. Biaya tanpa BPJS, 1235000 JUTARUPIAH, coronary artery bypass grafting, atau bypass jantung. Ini operasi buat pasien yang pembuluh darah jantungnya tersumbat parah. Dokter harus ambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain, terus bypass, atau lewatin area yang tersumbat. Biaya operasi bypass aja 63-150 juta. Rawat inap ICU 5-7 hari, bisa 20-50 juta.
Pemeriksaan preoperasi kayak kateterisasi dan CT scan 10-30 juta. Obat-obatan dan alat medis 20-40 juta. Rehabilitasi jantung 10-20 juta. Total normal 123-290 juta. Tapi kalau kasusnya kompleks, bisa sampai 500 juta. Ada testimoni real nih. Teman sekamar saya yang non-BPJS menghabiskan 500 juta untuk operasi bypass. Saya dengan BPJS, tidak bayar sepeser pun. Itu kata Pak Agus Karsanto, 62 tahun, pasien bypass 2023. BPJS menanggung apa? Semuanya. Operasi bypass jantung, entah single vessel atau multiple vessel, rawat inap ICU dan ruang biasa, kateterisasi jantung preoperasi, obat-obatan jantung seumur hidup, pemeriksaan penunjang kayak EKG dan ekokardiografi, sampai kontrol rutin pasca operasi. Waiting time-nya berapa? Dari rujukan ke operasi biasanya 2-4 bulan, tergantung tingkat urgensi. Kalau emergensi, bisa dipercepat. Rumah sakit yang recommended, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Jantung Jakarta, atau RSCM. Total saving, 123-500 juta rupiah. Nomor 5. Pemasangan ring jantung, PCI. Biaya tanpa BPJS, 60500 JUTA RUPIAH. Percutaneous Coronary Intervention, atau pemasangan ring jantung. Ini lebih simpel dari bypass, tapi tetap mahal. Per ring itu biayanya 50-100 juta. Biaya tindakan PCI 30-60 juta. Harga ring atau stand-nya sendiri 20-40 juta. Rawat inap 2-3 hari sekitar 5-10 juta. Obat blood thinner 5-10 juta. Total untuk satu ring 60-120 juta. Tapi ada pasien yang butuh multiple rings, bisa 2-8 ring. Kalau 8 ring, biayanya bisa 200-500 juta. Ada testimoni lagi. Saya pasang 8 ring jantung, semua ditanggung BPJS. Tidak bayar sepeser pun kecuali beberapa obat yang tidak di-cover. Itu kata Pak Bambang Hermanto, 63 tahun, 2021. Coverage BPJS, ditanggung penuh. Pemasangan ring jantung single atau multiple, harga stand atau ringnya, rawat inap, obat blood thinner seumur hidup, sampai kontrol rutin. Prosedurnya gimana? Konsultasi dokter spesialis jantung, dapat persetujuan operasi, pengajuan ke bagian verifikasi BPJS di rumah sakit, surat rujukan dari Vaskes 1, bawa KTP dan kartu BPJS asli plus fotokopi. Catatan, gak semua rumah sakit bisa. Harus rumah sakit yang punya fasilitas cath lab. Total saving, 60-500 juta, tergantung jumlah ring. Oke, 5 operasi pertama aja udah ratusan juta. Sekarang kita masuk ke top 4. Ini udah masuk kategori transplantasi organ. Biayanya, miliaran rupiah. Nomor 4, transplantasi ginjal. Biaya tanpa BPJS 320-590 JUTA RUPIAH. Plus, biaya obat seumur hidup. Ini udah transplantasi organ. Cangkok ginjal. Operasi transplantasinya sendiri 150-300 juta. Screening donor dan resipien 40-60 juta. Rawat inap 15-30 hari bisa 50-100 juta. Obat imunosupresan 6 bulan pertama 30-50 juta. Obat anti-rejection seumur hidup 20-30 juta per tahun. Follow up tahun pertama 30-50 juta. Total, 320-590 juta, plus biaya obat seumur hidup. BPJS menanggung nggak? Ditanggung sebagian besar. Operasi transplantasi ginjal, rawat inap donor dan resipien, pemeriksaan screening, pengangkatan organ dari donor, obat imunosupresan, sampai kontrol pasca transplantasi. Tarif INA CBG BPJS, sampai 378-400 juta. Coverage, sekitar 85% dari total biaya. Jadi out of pocket kalian cuma sekitar 40-60 juta. Untuk pemeriksaan tambahan yang belum di-cover. Syarat khususnya apa? Kalian harus membawa donor sendiri, biasanya keluarga dekat. Nggak bisa asal orang. Harus ada wawancara tim hukum dan advokasi rumah sakit, persetujuan etik komite transplantasi, kesesuaian golongan darah dan tissue typing. Dan donor serta resipien harus sehat secara medis. Rumah sakit yang bisa: RSUP Fatmawati Jakarta, RSCM Jakarta, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
Total saving 300-900 juta rupiah. Nomor 3. Transplantasi hati biaya tanpa BPJS 680 juta 2 miliar rupiah. Liver transplant. Transplantasi hati. Ini salah satu operasi paling kompleks dan mahal di dunia. Operasi transplantasi hati 400-800 juta. Screening dan tissue matching 50-100 juta. Rawat inap ICU 30-60 hari 150-300 juta. Obat imunosupresan 50-100 juta per tahun. Pemeriksaan follow up 30-50 juta per tahun. Total 680 juta sampai 35 miliar plus biaya maintenance seumur hidup. Kabar baiknya, BPJS kini menanggung transplantasi hati sejak 2023. Ini berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2023. BPJS sekarang menanggung 4 jenis cangkok organ: ginjal, hati, baru, pankreas, baru, paru, baru. Indikasi medisnya: sirosis hati stadium akhir, kanker hati, hepatoselular karsinoma, gagal hati akut, penyakit hati genetik. Fun fact, transplantasi hati pada anak sudah bisa dilakukan di Indonesia, di RSCM FKUI. Sukses rate-nya setara negara maju kayak Jepang dan Amerika. Rumah sakit yang bisa: RSCM Jakarta dan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, terbatas. Total saving 680 juta sampai 2 miliar rupiah. Nomor 2, transplantasi paru-paru dan atau jantung. Biaya tanpa BPJS 13 miliarrupiah. Heart lung transplant. Ini udah kategori super advance. Transplantasi paru 800 juta 5 miliar. Transplantasi jantung 1-2 miliar. Combine heart lung 2-3 miliar. Breakdown untuk transplantasi jantung. Operasi plus organ procurement 1-5 miliar. Rawat inap ICU 60-90 hari 300-500 juta. Obat imunosupresan setahun pertama 100-200 juta. Pemeriksaan follow up intensif 50-100 juta. Total tahun pertama 1-45-2 3 miliar. BPJS menanggung, ditanggung sejak 2023. Operasi transplantasi paru atau jantung, semua biaya medis selama episode transplantasi, rawat inap donor dan resipien, obat-obatan, sampai pemeriksaan penunjang. Indikasi medis: transplantasi paru, COPD stadium akhir, fibrosis paru idiopatik, sistik fibrosis, hipertensi pulmonal. Transplantasi jantung, gagal jantung stadium akhir, kardiomiopati, penyakit jantung kongenital kompleks. Catatan, transplantasi jantung atau paru sangat jarang dilakukan di Indonesia, karena kelangkaan donor. Waiting list-nya sangat panjang. Rumah sakit rujukan: Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, RSCM Jakarta, terbatas. Total saving 1-3 miliar rupiah. Dan sekarang, nomor 1. DMOSCM BIA, KPIN, SAVA, Operation yang ditanggung BPJS. Nomor 1, transplantasi sumsum tulang atau bone marrow transplant. Biaya tanpa BPJS 830 juta 55 miliar rupiah. This is it. Operasi paling mahal yang ditanggung BPJS, transplantasi sumsum tulang atau bone marrow transplant. Ini breakdown biayanya. Persiapan kemoterapi high dose 100-200 juta. Pengambilan sel punca donor 50-100 juta. Prosedur transplantasi 300-500 juta. Rawat inap ruang steril 60-90 hari 200-400 juta. Obat imunosupresan dan anti-rejection 100-200 juta. Transfusi darah dan platelet 50-100 juta. Pemeriksaan lab intensif 30-50 juta. Total 830 juta sampai 55 miliar rupiah. BPJS menanggung, ditanggung penuh. Semuanya. Seluruh prosedur transplantasi sumsum tulang, kemoterapi persiapan, rawat inap dalam ruang steril, pengambilan sel punca dari donor sendiri atau keluarga, obat-obatan imunosupresan, transfusi darah unlimited, pemeriksaan lab dan penunjang, sampai follow up hingga 2 tahun. Indikasi medisnya apa? Leukemia, kanker darah, acute lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia,
Chronic myeloid leukemia, limfoma, kanker kelenjar getah bening, Hodgkin, dan non-Hodgkin limfoma, thalassemia mayor, anemia aplastik berat, multiple myeloma. Jenis transplantasinya, autologus, pakai sel punca pasien sendiri, allogeneic, dari donor keluarga dekat, haploidentikal, dari orang tua, setengah cocok. Prosesnya gimana? Minggu 1-2, kemoterapi high dose, untuk kosongkan sumsum tulang. Hari H, infus sel punca donor. Prosesnya kayak transfusi darah biasa. Minggu 3-8, rawat inap di ruang steril sambil tunggu sel punca tumbuh. Bulan 3-6, konsumsi obat imunosupresan. Follow up, rutin selama 2 tahun. Sukses rate-nya gimana? Leukemia plus BMT, 80% survival rate, dibanding cuma 50% kalau kemo aja. Thalassemia plus BMT, 85-90% cure rate. Ada testimoni orang tua pasien. Biaya transplantasi sumsum tulang 800 juta 5 miliar. Dengan BPJS, kami tidak bayar sepeser pun. Program JKN menyelamatkan hidup anak saya. Rumah sakit yang punya BMT Center, RSCM Jakarta, paling berpengalaman. Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. RSUP Dr. Sutomo Surabaya. Total saving, 800 juta sampai 1,5 miliar rupiah. Oke, mari kita recap. 10 operasi termahal yang ditanggung BPJS. Transplantasi sumsum tulang, hemat 800 juta 1,5 miliar. Transplantasi paru, jantung, hemat 1-3 miliar. Transplantasi hati, hemat 680 juta 2 miliar. Transplantasi ginjal, hemat 300-900 juta. Ring jantung, hemat 60-500 juta. Bypass jantung, hemat 123-500 juta. Cuci darah, hemat 92 juta per tahun, seumur hidup. Operasi kanker, hemat 100-300 juta per tahun. Operasi sisar, hemat 25-50 juta. Operasi tumor otak, hemat 125-170 juta. Total potensial saving dalam seumur hidup? Kalau kalian atau keluarga kalian mengalami beberapa kondisi ini, bisa sampai 5-10 miliar rupiah. Nggak lebay. Ini real. Iuran BPJS kelas pukul 3.42.000 per bulan, sama dengan 504.000 per tahun. Bayar iuran 20 tahun. Cuma 10 juta total. Tapi kalau kalian sekali aja dapat operasi bypass jantung, hemat 500 juta. Dan ini bukan cuma soal uang, ini soal nyawa, soal masa depan keluarga kalian, soal nggak perlu jual rumah atau berutang cuma buat biayain operasi. BPJS Kesehatan ini, literally adalah safety net terbesar yang dimiliki rakyat Indonesia. Dan sayangnya, masih banyak yang nggak paham atau nggak manfaatin dengan maksimal. Oke, sekarang kalian udah tahu 10 operasi termahal yang ditanggung BPJS. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya klaim kalian nggak ditolak? Syarat dasar yang harus kalian penuhi. Kartu BPJS aktif, iuran nggak boleh telat. Kalau telat, kalian harus bayar denda dan tunggu masa tunggu 45 hari. Ikuti alur rujukan. Harus mulai dari Vaskes 1, puskesmas atau klinik. Jangan langsung ke rumah sakit besar. Kalau kalian langsung ke rumah sakit tanpa rujukan, nggak ditanggung. Ada indikasi medis. Operasi harus berdasarkan kebutuhan medis, bukan permintaan pribadi. Contohnya, operasi cesar harus ada indikasi medis. Kalau cuma minta cesar sendiri, nggak ditanggung. Di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, nggak semua rumah sakit bisa. Pastikan rumah sakit tujuan kalian sudah kerja sama dengan BPJS, dan punya fasilitas untuk operasi yang kalian butuhkan. Step 1, periksa di Vaskes 1, puskesmas, klinik. Dokter akan evaluasi dan tentukan perlu rujukan atau enggak. Step 2, dapat surat rujukan ke rumah sakit. Kalau perlu penanganan lanjutan, dokter Vaskes 1 kasih surat rujukan. Rujukan biasanya berlaku 1 bulan untuk kasus non-kronis atau 3 bulan untuk kasus kronis. Step 3, daftar di rumah sakit tujuan. Bawa surat rujukan, kartu BPJS, dan KTP. Daftar di loket BPJS atau customer service. Tunggu jadwal konsultasi dengan dokter spesialis. Step 4, konsultasi dokter spesialis.
Dokter spesialis akan evaluasi kondisi kalian. Tentukan perlu operasi atau enggak. Kalau perlu operasi, dokter akan jadwalkan. Semua biaya ditanggung BPJS sesuai kelas kalian. Kesalahan umum yang bikin klaim ditolak. Kesalahan 1. Iuran telat atau enggak aktif. Ini kesalahan paling umum. Pastikan iuran kalian lancar setiap bulan. Set auto debit kalau bisa. Kesalahan 2. Nggak ikuti alur rujukan. Jangan skip fase 1. Harus mulai dari sana dulu. Kalau kalian langsung ke rumah sakit spesialis tanpa rujukan, BPJS nggak bakal bayar. Kesalahan 3. Operasi atas permintaan sendiri tanpa indikasi medis. Contoh, minta cesar sendiri padahal bisa lahir normal. Atau minta operasi plastik untuk alasan kosmetik. Ini nggak ditanggung. Kesalahan 4. Nggak konfirmasi rumah sakit bekerja sama dengan BPJS. Sebelum operasi, pastikan rumah sakit tujuan kalian udah kerjasama dengan BPJS. Tanya ke bagian verifikasi BPJS di rumah sakit. Kesalahan 5. Naik kelas perawatan tanpa upgrade BPJS. Kalau kartu BPJS kalian kelas 3, tapi kalian minta rawat inap kelas 1, kalian harus bayar selisihnya. Kalau mau naik kelas, upgrade dulu kartu BPJS-nya, minimal 1 bulan sebelumnya. Oke, sekarang saya mau kasih beberapa pro tips yang jarang orang tahu. Tips 1. Aktifkan BPJS sebelum sakit. Jangan tunggu sampai sakit baru aktifkan BPJS. Kenapa? Karena ada masa tunggu untuk beberapa penyakit. Penyakit yang memerlukan rawat inap, masa tunggu 45 hari. Penyakit kronis, hipertensi, diabetes, jantung, kanker, masa tunggu 12 bulan. Jadi kalau kalian baru aktifkan BPJS terus langsung mau operasi jantung, harus tunggu 1 tahun dulu. Tip 2. Simpan semua dokumen medis. Hasil lab, foto röntgen, resep dokter, surat rujukan, simpan semuanya. Ini penting kalau ada disput atau kalian butuh second opinion. Tip 3. Manfaatkan program PRB, program rujuk balik. Kalau kalian punya penyakit kronis, kayak diabetes, hipertensi, jantung, atau asma, daftar PRB. Kalian bisa ambil obat rutin di fase 1, tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Hemat waktu dan tenaga. Tip 4. Jangan takut second opinion. Kalau dokter bilang kalian butuh operasi tapi kalian ragu, minta second opinion. Kalian berhak dapat pendapat dari dokter lain. BPJS tetap menanggung konsultasi second opinion. Tip 5. Tanya detail coverage. Sebelum operasi, tanya ke bagian verifikasi BPJS di rumah sakit, apa aja yang ditanggung, apa ada yang harus saya bayar sendiri, jangan sampai kaget pas tagihan keluar. Tip 6. Upgrade kelas kalau mampu. Kalau finansial kalian memungkinkan, upgrade ke kelas 2 atau kelas 1. Bedanya cuma di fasilitas ruang rawat inap, kamar lebih nyaman, lebih privat, tapi coverage operasi tetap sama. Ini pure soal kenyamanan aja. Nah, kalian udah pernah pengalaman pakai BPJS untuk operasi? Atau keluarga kalian pernah? Share pengalaman kalian di comment section ya. Ceritain prosesnya gimana, rumah sakit mana yang bagus, atau kendala apa yang kalian hadapi? Kenapa? Karena pengalaman kalian bisa bantu ribuan orang lain yang lagi bingung atau takut pakai BPJS. Kita bantu sesama. Oke? Dan kalau kalian punya keluarga atau teman yang lagi butuh operasi tapi bingung prosedurnya, share video ini ke mereka. Seriously. Info ini bisa life saving. Bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan finansial. Oh iya, kalau kalian punya pertanyaan spesifik tentang operasi tertentu atau kondisi medis tertentu, tulis di komen. Saya bakal baca satu-satu, dan kalau banyak yang tanya topik yang sama, saya bikinin video khusus untuk itu. Quick disclaimer, semua info di video ini, saya research dari sumber terpercaya, termasuk website resmi BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan data dari rumah sakit rujukan. Tapi kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu, jadi tetap konfirmasi ke kantor BPJS atau rumah sakit tujuan kalian untuk info paling update. Oke? Oke guys, itu dia 10 operasi termahal yang ditanggung BPJS, dari operasi tumor otak sampai transplantasi sumsum tulang yang biayanya 1,5 miliar rupiah. Semua info lengkap, biaya, coverage, syarat, prosedur, sampai rumah sakit yang recommended. Hopefully video ini bisa bantu kalian atau keluarga kalian yang lagi butuh info ini.
Dan hopefully kalian jadi lebih paham seberapa powerfulnya BPJS Kesehatan kalau kalian tahu cara manfaatinnya dengan benar. Like video ini, bantu algoritma YouTube, supaya video ini bisa muncul ke lebih banyak orang yang butuh. Subscribe channel ini, saya rutin update info tentang BPJS Operasi dan Kesehatan. Kebijakan sering berubah, jadi kalian perlu info terkini. Share ke keluarga atau teman, terutama yang mungkin lagi butuh operasi atau lagi bingung soal BPJS. Info ini bisa life saving. Thank you, udah nonton sampai akhir. Saya appreciate banget kalian udah invest waktu 27 menit untuk nonton video ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy, stay informed, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, BPJS adalah hak kalian. Manfaatin sebaik-baiknya.